tentunya ya, kita minta masukan dari teman-teman terkait apa yang teman-teman pelajari waktu kuliah dulu, kemudian apa yang sudah teman-teman apa namanya, alami selama bekerja ya, mulai dari lulus sampai sekarang ya. Jadi mungkin kami minta bantuan atau masukan terkait hal tersebut. Nah, kemudian di pesan itu ada eh, file yang mungkin bisa teman-teman download untuk mungkin isian pertanyaan yang akan kami berikan, dan kami berikan ke teman-teman. Ya, mungkin bisa di-download dulu, mungkin bisa di apa namanya dibaca dulu terkait isiannya. Oke, ya mungkin saya coba share screen aja ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, teman-teman, pertanyaan yang akan kami coba tanyakan ya. Jadi tidak ada sangkut paut terkait apa namanya latar belakang dari bukan bukan sangkut paut ya. Mungkin kami tidak akan mempermasalahkan latar belakang dari teman-teman bekerja ya. Apapun yang teman-teman ya, dimanapun teman-teman berkarir itu tetap akan menjadi masukan bagi kami ya. Jadi memang secara umum ini ada profil dari alumni, kemudian ada informasi pekerjaan, kemudian mungkin yang sangat penting kami tanyakan ada relevansi pendidikan dengan pekerjaan yang teman-teman lakukan ya, atau karir yang teman-teman lakukan ya. Kemudian mungkin ada keterampilan ya, keterampilan dan kompetensi ketika teman-teman berkarir saat ini ya. Kemudian adakah dari di antara teman-teman ini yang mungkin ingin studi studi lanjut ya, studi lanjut ke S2 mungkin. Kemudian apakah dari sisi layanan alumni ya, layanan alumni itu apakah mendapat dukungan atau aktivitas atau seperti apa? Kemudian ada umpan balik yang umum ya, ini berhubungan dengan masa studi ya, mungkin yang teman-teman eh, alami ada yang bervariasi ya, ada yang 3,5 tahun, mungkin ada yang 4 tahun ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin eh, kita akan coba langsung aja ya. Mungkin saya coba mungkin Dari siapa? oke, mungkin dimulai dari Mbak Sabrina ya. Ada ya Mbak Sabrina. Mungkin ini saya stop share ya. Ah ya, kalau Kira-kira. ini Mbak Sabrina angkatan 2020 ya. Ya, Ya, oke, angkatan 2020. Ya, mungkin eh, berdasarkan informasi yang kami berikan tadi ya, file tadi mungkin ada yang bisa Mbaknya apa sampaikan atau diskusikan atau mungkin memberi masukan berdasarkan pengalaman karir yang sedang digeluti saat ini. untuk masukannya mungkin belum ada ya, Kak. Suaranya bisa agak kenceng sedikit enggak? Mohon maaf, agak kecil suaranya. Halo, halo. Ya, Ya, Kak. nggak pakai mic ya. Tidak apa-apa. Kedengeran kok. Ya, oke, oke. Mungkin untuk yang masukan, saya belum ada masukan ya, Pak. Terus terkait ini apa namanya? Mungkin pengalaman kerja selama waktu kuliah sama sesudah ini lulus kuliah gitu.
ini apakah pakai diceritakan ini apa kayak pengalaman kerja saya, Pak? Eh, apa ya? Mungkin seperti apa Bu belajar? Ilmu yang misalkan dipakai atau yang masih dibutuhkan di saat pekerjaannya kita mungkin ilmunya dapat Dina lebih Enggak, misalkan putus-putus, putus-putus. jadi Mbak Sabrina tempatnya bekerja itu bidangnya apa, kemudian dari bidang ilmu yang diperoleh selama kuliah gitu ya, itu apakah sudah memenuhi apa yang uh, sekarang sesuai dengan bidang yang Mbak Sabrina kerjakan, gitu aja sih intinya Mbak Sabrina. Ya mungkin terkait dengan apa pengalaman belajarnya yang dulu dilalui dengan karir yang dijalani saat ini ya. Apakah ada hubungannya atau mungkin oh kayaknya perlu ada peningkatan kompetensi di bidang ini karena mbaknya saat ini sedang berkarir di bidang apa gitu. Mungkin bisa seperti itu aja nanti. Jadi untuk saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan software as service di Malang. Untuk posisi saya sistem analis. Jadi untuk sebelumnya eh, kor- saya sudah ada pengalaman terkait proyek sebagai sistem analis. Jadi untuk eh, untuk mata kuliahnya sendiri yang paling relevan adalah ini Pak, apa namanya RPPL. Kemudian saya juga kemudian kenapa kok saya ambil sistem analis? Karena juga relevan di bidang yang saya minati. Gitu, gitu aja Pak. Ya, Boleh, oke. boleh tanya? Ya, Baik, mungkin sedikit pertanyaan dari saya, Mbak Sabrina, apakah RPPL udah cukup untuk artinya konten yang diajarkan di sana, apakah udah cukup misalkan untuk menopang pekerjaan sebagai sistem analis? Apakah perlu dipisah misalkan mata kuliah tersendiri khusus untuk analisis sistem atau bagaimana kira-kira? Kalau misalkan Mbak Sabrina mau mengulang kuliahnya gitu, kira-kira perlu nggak ada mata kuliah sendiri terkait terkait sistem analisnya? Menurut saya ini perlu Pak, karena sistem analis sendiri kan nggak merujuk ke pengembangan sistem aja ya Pak. Itu Pak. Hmm, oke, berarti ya karena spesifik ya analisis sistem ya. Jadi yang mungkin perlu diajarkan mungkin mungkin ada kesulitan mungkin terkait komunikasi dengan klien atau ketika requirement engineering-nya mungkin eh, tantangan terbesarnya apa sebenarnya Mbak Sabrina? Ketika Untuk sehari-hari, tantangan saat ini eh, mungkin ya apa namanya menyesuaikan. Karena kan dulunya untuk dokumentasi sendiri kan eh, masih berbentuk di tulisan dokumen maksudnya ke bentuk Word. hmm, Tapi di sini saya eh, belajar lagi karena dokumentasi di sini itu ini apa namanya sudah yang di platform-platform kayak Notion gitu Pak. oh berarti pakai aplikasi kolaboratif ya? Jira, pakai Jira atau Ya, oh model seperti itu? Oke oke. kayak ClickUp sama Notion. Notion sama apa? ClickUp. Oh Flipboard ya oke. Model Flipboard ya? Atau apa? Sorry kok Flipboard, whiteboard gitu mungkin atau? Iya Pak. Betul. Oh, oke oke.
Baik, mungkin itu saja dulu dari saya. Ya, oke, terima kasih Mbak Sabrina untuk masukannya ya. Cukup menarik ya. Oke, selanjutnya bisa dengan Mas Richard. Ada Mas Richard. Eh, Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam, Pak. Itu. Pak Sugi ya, masih Pak Pak Sugi. Sugi. Oke. Sorry, Pak. Nggak apa-apa. Eh, em, Bentar, sebentar saya on cam dulu ya, Pak. Oke. Eh, Selamat malam, Bapak Ibu dosen semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ricardo Sofayana Marianan. Saya angkatan 2019, lulusnya 2023 kemarin. Kalau ditanya terkait dengan relevansi pekerjaan saya dengan jurusan saya, informatika, itu sangat relevan sekali ya, karena saya sekarang bekerja sebagai data engineer di salah satu perusahaan di sini, di Jakarta. Dan eh, selama kuliah memang untuk mata kuliahnya sendiri itu memang sudah apa ya, sebenarnya sudah memenuhi sih, karena semester 3 atau 5 tuh juga memang belajar terkait dengan database, manajemen data gitu. Dan itu kalau mau ditarik ke pekerjaan saya sekarang, memang mungkin 60% itu memang buat ngolah data gitu, 60%, dan 40% lainnya mungkin lebih ke apa ya, kita kasih insight ke user, ataupun mungkin secara dari data yang tadi kita olah di database itu, bagaimana akhirnya kita mengkomunikasikan data itu mungkin dalam bentuk visualisasi, ataupun data mart yang kita siapkan untuk user sesuai dengan kebutuhannya gitu. Dan itu sebenarnya sudah memenuhi sih, cuma mungkin ada beberapa hal yang menurut saya sih perlu apa ya, perlu difokuskan gitu. Kayak misalnya mungkin dari pembelajaran saya dulu itu memang fokus memang ke database. Cuma dari segi apa ya, em, bisa dikatakan untuk relasi, bukan relasi sih, data mart, ataupun dari data, let's say data big data gitu ya, data data mentah, yang kemudian gimana caranya itu kita mengolah data tersebut sehingga akhirnya masuk ke dalam eh, data warehouse gitu. Dan itu sebenarnya ada proses-prosesnya juga. Dan di pekerjaan saya ini, saya baru tahu yang ada yang namanya ETL, dan itu sayang banget karena di kuliah itu kita nggak belajar terkait dengan itu sih waktu itu. Dan mungkin kalau saya mau kasih gambaran sedikit, ETL itu adalah extract, transform, dan load data gitu. Jadi dari data mentah yang kita punya, kita ada menggunakan beberapa tools gitu. Kalau yang saya gunakan sekarang itu ada yang namanya Airflow. Jadi dari data-data mentah yang kita punya itu kita olah, kita transform, dan kemudian kita load ke dalam database tadi. Dan itu sebenarnya apa namanya, hasil dari ETL tadi itu membentuk data warehouse tadi itu. Dan data itu yang nanti siap dipakai untuk uh, uh, kita ambil sebagai data mart, dan kita siapkan ke user sesuai dengan requirement yang diberikan sama user sih. Jadi mungkin dari detailnya, mungkin dari penggunaan dari apa ya, dari database yang mungkin sebelumnya kita pelajari gitu ya. Eh, Oke, menarik ya. saya sama baru baca ini apa namanya, ada pesan masuk, sorry Pak. Jadi itu sih Pak. Jadi mungkin ada satu proses lagi sih namanya ETL tadi itu. Dan kalau boleh saya kasih satu masukan lagi, mungkin ada tambahan juga sih Pak terkait dengan data analisisnya gitu. Karena mungkin yang saya rasakan dulu memang sebenarnya data engineer itu memang lebih main ke database dan lain sebagainya. Tapi eh, apa ya, kita
kita berada di ranah data dan memang di banyak perusahaan itu data engineer juga bisa mengolah data dan data-data itu bisa kita jadikan insight juga. Sebenarnya ada beberapa perusahaan juga dan itu common sebenarnya kita bisa merangkap gitu. Jadi kayak misalnya data engineer bisa jadi data analitik juga. Jadi kayak misalnya kita mau ke ranah data yang manapun ataupun data scientist ataupun data analis itu juga bisa sih. Jadi mungkin dari segi apa ya mata kuliah yang mungkin lebih spesifik kayak data analisis mungkin menggunakan Python dan juga mungkin menggunakan ini Pak apa beberapa tools visualisasi gitu sih karena itu memang sangat-sangat penting banget di kalau mau saya bilang di dunia data saat ini kalau misalnya data tanpa visualisasi pun itu cukup sulit ya dibaca sama user ataupun orang gitu ya. Jadi yang mudah dipahami oleh manusia intinya gitu ya Pak. Jadi mungkin tools-tools visualisasi mungkin seperti Power BI ataupun Looker yang gratis gitu, Oh, ataupun Tableau gitu. Itu mungkin itu yang sebelumnya belum pernah saya nggak pernah saya dapatkan waktu itu ya. Waktu itu kebetulan karena saya mengikuti MBKM data dan business analytic, jadi di situ dipelajari secara detail terkait dengan data analisis itu dan menurut saya memang di perusahaan saat ini tuh memang common menggunakan itu sih beberapa tools yang tadi khususnya di bidang data itu. Eh, itu aja mungkin Pak masukan dari saya. Thank you. Panjang sekali ya, menarik ya Mas Richard ya. wah, luar biasa. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin Bapak Ibu mungkin. Oh iya, ada yang lain. Eh, iya, ini kebetulan menarik yang data engineer tadi. Kita kemarin kebetulan baru berdiskusi bahwa ada salah satu peran lulusan itu sebagai kemarin ada data solution expert ya. Terus kebetulan hari ini kita pisah karena yang untuk yang data analisis sama saintis kita masukkan ke sebagai peran intelligent software engineer gitu ya. Untuk yang infrastruktur data engineeringnya kita masukkan ke IT infrastructure engineer. Jadi mungkin masih terlalu terkotak-kotak itu karena memang sebenarnya kalau di industri kan sebenarnya spektrum ya. Ada data, ya bisa masuk data analisis atau data scientist atau kalaupun development ada dari requirement, engineer, ada back end, ada front end itu kan sebenarnya spektrum. Tapi kalau secara formal kan kita harus menentukan gitu ya. Jadi kebetulan pas kali kita data engineer juga udah terpikirkan sebaiknya ada gitu ya. Untuk visualisasi data, mungkin Mas Richard ini nggak merasakan mata kuliahnya ya, karena kebetulan berapa semester ini sudah ada gitu ya. Tapi juga akhirnya feedback dari Mas Richard ini menguatkan bahwa sudah benar kami sudah ada mata kuliah visualisasi data. Jadi mungkin akan mempertahankan mata kuliah itu juga. Ya, terima kasih Mas Richard. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang mau tanya bisa langsung disampaikan ke teman-teman ya, sekalian kita juga dapat masukan dari mereka. Iya, banyak ini. Ada internal audit. Oke, terima kasih Mas Richard. Kita lanjut ke Mas Alvin. Nah, mungkin Mas Alvin bisa bercerita nih ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Nah, Perkenalkan, nama saya Alvin, saya angkatan 2017. Ya, saat ini saya bisa dibilang agak menjauh dari informatika sih Pak ya, karena bidang saya ini bukan di bagian IT-nya. Kebetulan saya kerja di salah satu bank BUMN, cuman penempatan posisi saya tuh di support bagian transaksi proses Pak di TP. Jadi itu kerjanya tuh cuman seputar tentang neraca, tentang GL yang gantung-gantung gitu Pak. Jadi itu saya juga nggak tahu kenapa saya bisa tiba-tiba ya di bank. Mungkin gara-gara waktu pandemi Pak, pikir saya tuh untuk mencari kerjaan waktu itu sangat sulit Pak. Jadi sekiranya ada peluang yang saya masukin, ternyata tergabung di BUMN ini Pak. Itu aja sih Pak. Saya Oke, tapi tetap bermanfaat ya informatikanya, karena tetap bermanfaat Pak. Itu membuat saya tuh nggak tek tentang teknologi Pak, teknologi perkembangan dan posisi saya kan di TP Pak, itu juga bisa kayak tentang menghubungkan ke server-server yang bermasalah. Oh ternyata ini servernya gini salah kan, ya punya
punya pengalaman dikit di bidang itu Pak, jadi masih bisa benerin sedikit-sedikit walaupun tetap dibantu sama teknisinya sendiri. Tapi kan saya juga bisa mengarahkan karena saya juga punya wewenang untuk mengawasi mereka juga gitu Pak. Itu. Hmm. Menarik ya. Tetap ya. Iya Pak. Tapi mungkin ada sisi lain mungkin yang memang bisa kita lihat dari informatikanya di bidang yang masnya geluti saat ini mungkin. Karena sih Pak ya, waktu saya tuh bekerja sama dengan pihak funding saya itu nasabahnya tuh pengen menggunakan aplikasi. Nah itu Pak saya cobanya saya handle nasabahnya. Nasabahnya tuh pengen ngebuat aplikasi buat uh, usahanya dia. Jadi saya tuh coba bekerja sama dengan unit lain untuk mengembangkan suatu aplikasi seperti aplikasi uh, kasir sih Pak sebenarnya. Cuman tapi ini lingkupnya tuh bisa perusahaan dia sendiri. Terus dia kan bisa nge-export ke Excel langsung langsung menerima gajinya si A berapa, gaji si B berapa. Kalau misalkan dia nge-handle salon ya, misalkan di salon Pak ya, dia nge-handle krim 4O dia langsung dapat dapat komisi berapa gitu. Dan dia langsung langsung masuk ke gajinya dia gitu. Itu pernah saya nge-handle itu waktu tahun kemarin Pak, itu saya bikin aplikasinya. Tapi tetap ada manfaat sih Pak. Ya. Oke, luar biasa itu ya. Iya, nggak menyangka di posisi yang di bidang non IT tapi bahkan di finansial gitu kan ya. Tapi ternyata sehari-hari ada mengatasi masalah development bahkan ini. Gitu Oke, Pak. terima kasih banyak Mas Alvin. Masih Pak Akil. Oke, terima kasih Mas Alvin. Spider. Oke, Mas Faik ada? Sepertinya belum masuk ya. Mas Mufti. Nah, nih mungkin bisa bercerita Mas Mufti. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Mufti Rosyid Ferry Murtado. Saya angkatan 2019 dan lulus tahun 2023. Nah, saat ini saya bekerja di konsultan IT di 2 perusahaan. Jadi satunya di full stack developer dan satunya di project engineer. Nah, di sana di 2 perusahaan tersebut saya menangani terkait misal ada requirement dari dinas, misalnya Dinas Kota Surabaya, terus yang terakhir itu ada sama kami juga konsultan koperasi UMKM dan keuangan gitu seperti itu. Nah, untuk saran saya eh, eh, barusan saya baca dari dokumen-dokumen dari Pak Aidil ya. Ada banyak sebenarnya, ada 23 dokumen. Tapi Ya, banyak. ada yang cuman saya coba jawab beberapa pertanyaan yang mungkin relevan bagi teknik informatika. Jadi kalau menurut saya relevan pekerjaan Anda saat ini dengan bidang studi teknik informatika menurut saya sangat relevan ya, karena di tempat saya bekerja juga ini di bagian teknis dan untuk terkait keterampilan teknis apa yang diperoleh selama studi paling berguna di pekerjaan ini mungkin pada matkul pemrograman dan basis data gitu. Di awal-awal semester itu seingat saya pas saat itu memang saya masih belum bisa terkait terkait pemrograman dan basis data itu saya belajar banyak, entah itu terkait pas baik yang di lab itu. Nah, jadi sama yang mungkin yang bisa saya pelajari dari sana ada beberapa matkul seperti manajemen proyek, terus bagaimana kerjasama dengan tim gitu, karena dulu kan ada beberapa mata kuliah yang sistemnya itu berkelompok gitu ya. Jadi dari situ saya bisa belajar bagaimana menangani jika ada tugas itu, bagaimana membaginya seperti itu, Pak. Kalau mungkin terkait yang saran gitu ya. Jadi saran untuk teknik informatika mungkin lebih ke
kurikulum atau ininya itu lebih dirombak atau bukan dirombak ya, diperbaharui gitu Pak. Jadi misal saya kira eh, ada beberapa yang mungkin waktu dahulu yang saya kurang paham kalau yang sudah sekarang itu entah itu terkait tekniknya atau misalnya bahasa pemrograman dan lain-lain itu kurang diupdate gitu Pak. Jadi untuk industri yang saat ini yang terutama di bagian IT kan setiap harinya itu eh, banyak perubahan gitu ya. Nah itu mungkin bisa disesuaikan kembali untuk adik tingkat kita. Mungkin seperti itu sih dari saya. Ya, cukup menarik Mas Mufti ya. Ada dua aktivitas ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mungkin terkait masukan. Enggak, Bapak Ibu, ini ada beberapa. Pak, mohon maaf, saya agak sedikit OOT ya. Saya nggak tanya sama Masnya, tapi tanya sama Pak Aidil. Kalau misalnya ini, apakah alumninya cukup? Kalau misalnya ada yang kalau misalnya kurang, bisa saya minta mahasiswa saya ada yang lagi online sekarang untuk masuk dia masuk ke IT JRC soalnya sama Oh, freelance. boleh, boleh Bu. Oke, oke. Eh, linknya sama yang di grup Bu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Intan. Wah, ini kita mungkin nambah lagi ya masukan ilmunya hari ini. Mungkin saya, Ya, silakan. ya Mas Mufti, ini saya ingat pas kuliah sudah bisa buat pemrograman dibanding yang lain ya. Bagi saya tadi sarannya agak takut-takut Mas, mungkin bisa lebih jujur. Oh ya ya seperti itu ya. Setelah yang kurang di mana waktu itu? Puasa pemrograman apa misalnya? Apakah JavaScript-nya kurang atau mungkin pas pemrograman dasar pakai C++ terus pas pekerjaan nggak pakai atau gimana Mas? Jujur aja Mas. Oh ya, mungkin yang sempat disinggung Pak Akil mungkin ada benarnya gitu Pak. Jadi pas mungkin karena mungkin maksudnya baik gitu Pak. Jadi pas di awal-awal kan apa namanya kayak C++ dan misal Java apa kita itu kalau di industri saya itu apa memang kurang untuk dipakai gitu Pak. Jadi kalau yang saya pakai kan biasanya sudah misal Pak secara bahasa teknis kan ada misal Golang, terus misalnya kalau front end itu ada Angular, React dan lain-lain gitu. Dan itu mungkin lebih bisa disesuaikan Pak. Dan mungkin kalau terkait kurikulumnya itu kalau yang sekarang itu kan lebih ke saran saya itu apa mungkin jika berkenan gitu eh, ada kayak semacam matkul untuk integrasi gitu. Jadi sekarang kan apa teknologi itu kan sudah ada misal PC desktop misalnya terus mobile terus bahkan IoT dan lain-lain. Nah itu mungkin jika berkenan dari saya itu di teknik informatika itu ada semacam mata kuliah tersendiri untuk sistem integrasi gitu. Jadi bisa itu sih. Cross platform dan integrasi. Betul ya, yang kalau kami biasanya pakai API gitu, jadi bisa API kan bisa bisa dibaca dari multi platform, mungkin seperti itu sih, Pak. Oke, sip. Nah gitu dong. Udah alumni nggak usah takut-takut ya. Iya, nggak apa-apa. Kan kita di sini bukan mencari apa kesalahan. Pada dasarnya kita memang kepingin dapat masukan dari teman-teman. Kalau memang ternyata ada hal yang kurang baik dan ingin dilengkapi agar lebih baik, ya itu sangat baik buat kami. Jadi karena kan memang teman-teman tadi kan benar-benar berkarir di luar ya, menghadapi kondisi yang saat ini benar-benar fluktuatif yang tidak bisa kita prediksi. Jadi masukan dari teman-teman ini yang memang kami butuhkan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Sti untuk masukannya. Baik, Pak, sama-sama. Oke, selanjutnya Mas Jeffrey. Oke, silakan Mas Jeffrey. Ya, terima kasih. Malam Bapak Ibu sekalian dan Ya, teman-teman. malam. Terakhir saya cari udah hilang. Terakhir Iya. dipercetakan tiba-tiba hilang. Iya, Pak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak sama Ibu udah memberikan apa ya,
ilmu pada saya juga ya. Alhamdulillah saya menikmati sekali kuliah di Untab dan merasakan manfaatnya juga di perusahaan atau di tempat kerja saya. Jadi mungkin sedikit cerita, eh, saya bekerja di ini pabrik di daerah Brebesir. Jadi kebetulan saya satu-satunya software engineer di sana karena memang sebelumnya di sana itu cuma fokus untuk produksi aja. Jadi produksinya itu lebih ke circuit breaker. Jadi circuit breaker untuk kayak sekring gitu untuk di mobil, truk dan lain-lain. Nah, jadi mereka mau sedikit berinovasi untuk menjual barang baru itu seperti IoT. Nah, kebetulan untuk device IoT-nya sendiri itu sudah ada yang menghandle dari electrical dan mereka membutuhkan seorang software itu untuk membuatkan dashboard. Jadi dashboard untuk IoT di mana bisa menghandle banyak data dan lain-lain. Jadi kebetulan saya ada di sana. Eh, Cukup menarik karena kita tidak hanya menghandle 100-200 data. Jadi kita misal ada beberapa project seperti ke PLN itu memonitoring baterai, setiap site-nya itu ada 40 baterai dan kita harus memonitor sebanyak mungkin misalnya 100 gardu induk ya seperti itu. Jadi tantangannya itu bukan bukan hanya data masuk tampil saja, tapi bagaimana kita bisa menyusun infrastrukturnya, arsitektur database-nya, sistemnya dan lain-lain itu supaya tidak berat dan mudah diakses dan lain-lain. Begitu juga tantangan yang lain tuh kayak seperti ini security karena emang IoT ya dan lain seperti itu. Tidak hanya itu, kita juga saya juga menghandle beberapa proyek digitalisasi. Jadi karena dari headquarter itu sudah memberikan visi misinya itu untuk mendigitalisasikan pabrik ini. Jadi dari production itu mau didigitalisasikan. Jadi ada production monitoring system itu kita membuatnya itu bagaimana kita memonitor dari mesin, kita mengambil data dari mesin, entah itu data manual atau data yang sudah ada PLC-nya dan lain-lain, itu kita kirim datanya ke server dan kita visualisasikan ke dashboard, lagi-lagi dashboard, ya seperti itu. Dan juga ada proyek-proyek seperti yang proyek paperless, di mana yang dulu yang manual, seperti form, hanya sekedar form surat izin, itu kita digitalisasikan menjadi aplikasi. Nah, mungkin itu terdengar sedikit mudah, tapi yang menjadi tantangannya itu eh, kita nggak mau aplikasinya itu terpisah-pisah. Jadi kita mau itu semua aplikasi itu menjadi dalam satu platform, hampir kayak Gojek gitu ya. Jadi kita mau bikin kayak super apps, itu dalam satu alamat atau satu aplikasi kita bisa menuju ke semua aplikasi yang lainnya. Ya, jadi menurut saya apa yang nggak ada di kuliah itu saat ini itu seperti ini, IT infrastruktur yang lebih mendetail maksud saya. Kalau hanya sekedar input lalu dimasukkan database, mungkin saya udah mendapatkannya di kuliah. Dan juga seperti desain database yang diajarkan Mbak Fridi itu alhamdulillah sudah sangat membantu sekali. Tapi yang lebih lanjut lagi itu ternyata nggak hanya MySQL saja kita butuhnya. Tapi kita butuh sesuatu hal seperti kayak caching dan lain-lain, NoSQL. Jadi mungkin saran untuk saran dari saya ya untuk ke depannya itu lebih diperluas ini sih mendetailnya itu, mendetailnya. Jadi nggak hanya kita belajar eh, web lalu masuk database. Itu waktu waktu kurikulum saya ya, karena kalau saya tanya sama teman saya yang dari SMK itu hampir sama, jadi nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Jadi mungkin lebih baik lagi jika didetailkan, karena memang kalau kita telusuri lebih dalam itu kan ya kayak ada yang Mas Richard itu ya ada data engineer. Jadi kebetulan tempat saya juga saya harus menarik data dari ERP. Nah, ERP ini kan miliknya yang dibuat dari vendor lain gitu ya. Kita juga nggak bisa membuat API secara langsung di program beda struktur. Akhirnya kita harus membuatkan API lain, tapi langsung direct ke database-nya. Nah, dari situ kita mengambil datanya, lalu kita eh, tarik secara berkala, lalu kita tampilkan ke dashboard seperti Grafana dan lain-lain. Itu untuk visualisasinya. Seperti itu. Jadi memang untuk di dunia kerja ini lebih banyak belajar
mandiri lagi, karena memang dalam kuliah kita tidak diajarkan yang seperti data streaming, lalu IT infrastructure, dan kayak apa namanya eh, eh, security ya. Security juga lebih penting sih, karena memang apalagi data pabrik kan data yang sangat rahasia itu juga. Jadi itu tadi saran saya, mungkin lebih didetailkan lagi untuk, terutama karena saya software engineer ya, jadi saya mencakup banyak sekali. Saya juga bikin front end, lalu back end, dan juga terima kasih Pak Agil juga mengajarkan UI UX. Wah, itu sangat bagus sekali itu. Iya. Ya itu. Jadi desain desain pun juga sangat sangat berguna sekali, karena ya sekarang kan apalagi orang-orangnya juga orang-orang muda-muda ya, jadi tampilan-tampilan yang cukup jadul itu harus bisa divisualisasikan dengan baik lah juga. Ya itu sih mungkin dari saya. Ya oke, terima kasih Mas Jeffrey. Cukup menarik ya. Dari hulu ke hilir ya ceritanya ya. Iya. Oke, Iya, banyak dapat masukan. mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait pengalaman Mas Jeffrey. Apa ya? API itu berarti service ya, service development, web Iya service kita, development iya atau betul. Ya ya kita kita bikin API untuk backend, tergantung tujuannya ya Pak ya. Kalau misalnya API untuk narik data tadi ke ERP itu, ya kita pakai API karena kita nggak bisa langsung Hmm, apa ya ngambil data ke database iya. secara langsung, karena emang kan nggak boleh sama orang IT-nya itu. Hmm. Yaitu API backend itu juga. Oke. Kalau kalau mungkin menambahkan lagi, dulu itu kan kita berkutiknya itu ke ini ya PHP ya. Mungkin nggak tahu kalau sekarang ya. Mungkin kedepannya bisa lebih luas ya. Tapi ke ranah framework sih kalau saya sih. Kalau mungkin bahasa programming saya pun udah jago-jago lah. Tapi kalau framework itu mungkin yang lebih lebih oke. Kalau boleh tahu framework apa, Jeff, yang dipakai? Kebetulan saya bikinnya kan pure dari JavaScript, TypeScript ya Pak ya. Jadi Oh, TypeScript. ya kalau backend itu ya saya lebih prefer kayak Nest.js. Hmm. Kalau mobilenya itu pakai React Native, kalau webnya pakai Next.js. Ya seperti itu Pak. Oke. Dan mungkin tambahan lagi sih, AI itu juga bagus Pak, karena memang di pabrik itu kita juga mau otomasi ya Pak ya. Jadi Hmm. ada alat itu namanya solder. Kebetulan beberapa kali kita ngirim ke apa customer itu pernah ada yang belum ke solder gitu ya Pak ya. Jadi dari Oh, permintaan produksi itu minta ada AI. Jadi deteksi yang belum ya solder deteksi gitu. udah di solder atau belum. Ya, seperti itu sih. Tapi waktu itu bukan bukan saya yang bikin, ada Oh. orang lain. Oke, menarik ya. Pengalamannya benar-benar luar biasa di pabrik ya. Mana Pak? Iya. Oke, terima kasih Mas Jeffrey. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau disampaikan? Mungkin ya, lanjut. Oke, terima kasih Mas Jeffrey. Kita lanjut ke Mas Ali di Murtado. Oke, silakan Mas Ali. Oke, ya, thank you Pak Idil dan selamat malam semua Bapak Ibu guru dosen yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu dan teman-teman seperjuangan Mas Jeffrey. Oh ya, mungkin kenalin dulu ya, saya angkatan 2016, lulus 2020, alhamdulillah sebelum COVID waktu itu. Nah, untuk mungkin langsung saja ya, karena sekarang saya lagi fokus di entrepreneur sama entrepreneur, jadi punya usaha di bidang agrikultur, sama masih fokus di bidang data dan AI spesifiknya. Nah, kebetulan mungkin saya minta waktunya mungkin agak sedikit lama, jadi saya akan menceritakan bagaimana eh, experience saya ketika dulu masih menjadi software engineer, terus saya move to bidang data. Di bidang data waktu itu ada beberapa company, mulai dari yang startup, e-government, FMCG yang levelnya mungkin udah TPK, dan internasional company gitu. Nah, dan sekarang saya lebih ke apa ya, konsultan di bidang data dan AI, dan kebetulan juga ini kayaknya agak relate karena saya sekarang masih aktif ngajar di PET MSIB, yang kemarin kalau nggak salah PET MSB 6 itu saya fokus ngajar di bidang data engineer, business intelligence, sama AI and cyber security gitu.
Jadi ada di Binar Academy, terus sama di Bimbing, sama di Hackative Aid gitu. Kebetulan juga sempat beberapa kali freelance untuk jadi sebuah SME kayak subject matter expert untuk ngedevelop beberapa kurikulum platform kursus bootcamp gitu, tapi fokusnya di bidang data dan AI, lebih tepatnya ya tadi kayak data engineer, data analis, data science, BI, dan di AI gitu. Nah, ini sebenarnya menarik dan beberapa mungkin lebih tepatnya saya tuh sempat stuck ketika pindah ke ya saya langsung sebutkan aja waktu itu saya di supervisor data tech di Akasa Wira Internasional TPK waktu itu, di mana saya harus merevamp arsitektur data infra mereka dari old. Kalau nggak salah saya sempat ingat Pentaho, dan saya sempat ingat Pentaho itu sempat diajarkan Bu Fajar waktu praktik, dan itu satu kali aja. Dan minusnya saya itu sebenarnya bagaimana relevansi diri kampus ke dunia IT sebenarnya itu relevan-relevan aja. Cuma sayanya aja kan yang nggak begitu memperhatikan kayak di kampus nanti diajarin apa itu udah istilahnya kurang begitu menikmati di situ lah, lebih ke project-project gitu kan. Nah, dari situ saya sempat juga ada istilahnya bagaimana kita level ketika masih development gitu kan, kayak nerusin pekerjaan orang, kita continue development, terus naik level tuh increase arsitektur mulai dari cloud-nya atau on-premise dan lain-lain kita manage. Nah, itu yang sekarang saya lakukan, kayak masih solusi, dan klien saya sekarang ada di Handelsbank, Airwave, sama MAPTBK, itu untuk nge-create data infrastrukturnya. Kita sebenarnya juga kebetulan saya udah sertifikat di Cloud AWS, sama Google, GCP, dan juga Azure saat ini. Mungkin next akan fokus di IBM. Nah, yang menarik itu sebenarnya permintaan dari tech yang sifatnya itu masih scalable atau startup gitu kan, yang dimana orang-orangnya itu memang learning curve-nya itu tinggi, dan ketika masuk ke company yang sifatnya itu udah TPK tadi yang sekarang mau digitalisasi, itu sebenarnya agak beda banget gitu secara kultur. Tapi intinya kalau misalkan nanti untuk ini mau spesifikasi ke bidang yang orang-orangnya itu learning curve-nya tinggi, itu bagus nanti ke startup tech gitu. Karena dia mau nyoba hal sesuatu yang baru, dan itu biar lebih cost-nya efisien dan lain-lain, itu pasti didukung gitu. Kayak secara R&D atau POC, kalau di tempat kerja kan namanya proof of concept-nya itu lebih dihargai. Tapi kalau misalkan nanti ke tempat yang mungkin lebih settle, nah itu kita biasanya bertabrakan dengan orang-orang dulu. Tapi kalau misalkan kulturnya di situ bagus, kita bisa increase untuk pengembangan secara teknologinya. Karena saya nggak mendiskret untuk apakah akan pakai teknologi baru atau enggak. Yang penting core-nya itu sekarang semua lini di kampus tuh sebenarnya udah ada gitu. Tinggal bagaimana, sebenarnya saran saya tuh lebih ke project gitu, mainin project yang dimana project itu bisa nyelesain sesuatu. Itu yang dibutuhkan di dunia sekarang. Nah, kebetulan kalau misalkan sekarang saya juga lagi move to Sidoarjo gitu kan. Nah, saya juga kemarin kerja sama dengan Jobhun untuk ngebuka course bidang data. Kebetulan saya udah diajak mentor di situ. Nah, nanti teman-teman atau mungkin student dari Untak mau belajar, saya juga sebenarnya available untuk ibaratnya transfer knowledge di situ gitu. Nah, untuk pengalaman yang selanjutnya di bidang data ini lebih spesifiknya kayak tantangan yang tadi, mulai dari ketika masuk ke e-government Jabar itu kita masih ngikutin kultur kayak development biasa secara junior team, terus pindah lagi ke senior, terus build ke supervisor kayak manage team dan lain-lain, sama gimana caranya solve to problem dan revamp beberapa arsitektur yang di dalamnya gitu. Nah, dan selanjutnya waktu itu sempat juga ditawarin kan waktu itu di Philip Morris Internasional untuk migrate data yang lumayan besar, ketika satu pipeline itu kalau nggak salah 300 gigabit data itu murni dari database. Jadi semenjak tahun 2007 itu kita pindahin, revamp sedikit-sedikit ke teknologi baru gitu. Nah, itu tantangannya mungkin lebih advance dan beberapa teknologi kayak cloud yang udah besar
di AWS Redshift itu udah peak gitu. Nah, kita sempat pindah ke Snowflake dan lain yang mungkin lebih advance, tapi seperti itu kayaknya apa ya? Sekarang tuh yang berkaitan teknis menurut saya AI itu udah membantu banyak gitu. Yang dibutuhkan lebih kayak tadi ya as a team manage gimana buat project yang bisa nge-solve sesuatu problem, entah pakai bahasa pemrograman apapun. Yang penting di situ dia itu punya portofolio project yang lumayan nanti bagus untuk nge-solve isu-isu yang bisa memecahkan masalah gitu, entah di masyarakat ataupun di apa ya istilahnya lingkungan kampus ataupun nanti bisa kolaborasi dengan jurusan lain gitu. Nah, terus pengalaman yang selanjutnya yaitu ketika mengajar di MSIP gitu ya. Karena PET yang saya ajar itu nggak semua studennya itu juga apa ya sifatnya backgroundnya itu TI, tapi ada yang akuntansi, sastra gitu. Dia coba belajar tentang business intelligence dan ada beberapa hal teknikal kayak Python, SQL gitu kan, atau Tableau, Power BI. Nah, itu semuanya sebenarnya bisa dipelajari dengan cepat ketika apa ya materi dan mentornya itu kayak istilahnya ngedukung lah di situ. Jadi beberapa saya juga nggak menjelekan bagaimana jurusan informatika nanti bersaing, tapi kan karena core-nya di sini harusnya dia bisa tahu lebih detail kan, secara entah itu dalam infranya dan lain-lain, itu harusnya dia bisa manage as a team itu gitu. Jadi lebih pengalaman saya kalau sekarang bagaimana ngebuat kayak bisnis requirement dokumennya, project requirement dokumen, nah itu kan sangat penting ketika industri-industri yang besar itu butuh digitalisasi gitu, karena core-nya di situ. Dan eh, dokumen-dokumen itu kayak ya technical requirement dokumen itu semua kan runtut gitu kan, mulai dikerjakan oleh lead, nanti tim business analyst, tim project management, technical gitu kan. Nah, itu sebenarnya perlu kolaborasi. Kebetulan di Untak kan udah dipecah sebidang-bidang, ada baiknya nanti bisa dikolaborasi satu project yang itu bisa jadi pengetahuan teman-teman misal sistem analis, mungkin lebih ke bisnis requirement dokumennya seperti apa, misal nanti ke technical requirement dokumen untuk yang tim technical kayak dia fokus entah itu back end front end gitu kan ataupun nanti data. Nah, itu industri sekarang masih butuh itu gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ketika masuk di bidang AI, kebetulan ini Hackathon Act itu yang punya kurs AI dan cybersecurity dan disponsori oleh IBM, terutama Watson gitu ya. Dan juga kemarin juga ada Vertex gitu, Vertex AI dari platformnya GCP. Nah, di situ udah ada pengembangan lebih lanjut dari machine learning, deep learning, kayak sekarang kan udah ke ProLab sama generative AI kan. Nah, itu course yang sekarang saya mentoring di fokus di situ gitu. Nah, sebenarnya teman-teman yang kemarin tuh semester 5, tapi ketika mereka udah tahu core-nya, kayak, oh, inti dari programming language itu kayak gini. Ketika saya ajarin fokus ke Python dengan yang, apa ya, intermediate level gitu, mereka juga nggak ada masalah gitu, karena secara fisiknya mereka udah paham. Dan meskipun kayak dasarnya ada C++, tapi ketika kita ngasih tahu basic konsepnya itu dengan apa ya runtut jelas dan singkat, itu mereka cepat nangkepnya. Dan ketika kayak praktikal untuk build sebuah prop lab pakai LLM lab si IBM Watson gitu, mereka aman-aman gitu dan paham, karena di situ kan kayak secara material course-nya itu runtut gitu, mulai dari tahap awalnya itu gimana, tahap keduanya, tahap ketiga, sampai nanti dia bisa nyelesain sebuah project. Nah, itu juga akan menjadi saran ketika nanti penjurusan ataupun nanti udah ada spesifik bidang yang diambil di tiap student-student di kampus, itu lebih baik untuk ngefasilitasi hal tersebut biar tidak apa ya istilahnya udah di tengah jalan tapi pindah lagi, jadi ya ngulangin dari awal gitu. Tahap-tahapnya itu belajarnya belum sepenuhnya stepnya jadi, tapi udah pindah lagi, itu akan menambah wasting time. Akhirnya ketika masuk ke dunia kerja itu dia juga ngulangin beberapa materi yang sebelumnya. Jadi kayak misal dia udah fokus di bidang AI, ya udah kita fasilitasi AI di situ. Jadi nanti ketika fokus di lapangan, ya udah dia udah siap gitu. Dan misal di SE kita siapin juga bagaimana kayak ngebuat end to end-nya gitu kan. Kita kasih saran di situ mulai dari mungkin 678-nya, semester 678. Nah, itu akan lebih siap karena tantangannya sekarang
sebenarnya bukan istilahnya skillnya, tapi lebih ke bagaimana anak-anak itu bisa nge-solve problem dari isu company yang sekarang mungkin saya miliki gitu. Dengan cara mereka dan tepat, efisien, dan nanti durability-nya mungkin bisa dikembangkan atau scalability-nya bisa apa ya istilahnya dikembangkan lagi di situ. Mungkin itu sih dari saya. Maaf kalau misalkan gak terlalu kompleks. Oke, thank you. Wah, menarik sekali ya. Silakan. Sangat bervariasi ya dari satu bidang ke bidang yang lain cukup cukup banyak yang bisa didapatkan ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ke Mas Ali. Ini kebetulan kayak Bu Rini lagi nggak bisa hadir ini. Pembimbing. Bimbingnya Bu Rini nih ya. Oh iya, Pak Aidil selalu melihat ke saya. Sebenarnya ya mencakup dengan yang sudah disampaikan teman-teman ya. Sebelumnya tadi kayak Jeffrey, Mufti sama Alvin dan Richard juga. Sabrina kan sebenarnya kan lebih ke arah menekankan konseptualnya ya, penguasaan konseptualnya sehingga ketika menghadapi hal baru itu juga sudah nggak masalah gitu kan. Kalau salah satu yang saya tangkap dari Mas Ali tadi menjelaskan, kalau kamu paham konsep pemrograman, walaupun di awal pakai C++ belajarnya, tapi ketika dihadapi dengan bahasa pemrograman baru dan tapi dengan apa istilahnya urutan pembelajaran yang runut, itu akan membantu sekali dalam prosesnya gitu kan, akan mempercepat gitu. Oh, mungkin Mas Ali bisa lebih spesifik ke kalau kurikulumnya itu apakah lebih ke teknikal atau gimana Mas kalau yang di MSIB-nya? Kalau saya dua-duanya sih, non-technical sama technical. Kebetulan kan contoh aja, saya juga sempat manage tim, mindah-mindah gimana kolaborasi dengan tim SE, tim divisi-divisi mungkin yang saya nggak ngerti kayak marketing, finance, dan lain-lain untuk nge-translate ke technical. Bagaimana juga harus nge-manage misal di sini kemarin PHP, terus pindah ke Go, pindah ke Python gitu-gitu kan, ya itu wajar aja gitu kan. Nah, tapi learning curve itu saya juga bersyukur banget ada EA yang udah membantu saya dalam pekerjaan. Nah, kalau di MSIP ini lebih kayak dia nge-blending dua kurikulum. Yang pertama kayak dari non-technical, misal kayak personal branding, design thinking, terus dia ilmu-ilmu seperti itulah di luar technical lah. Nah, tapi untuk technicalnya sendiri, rata-rata kita udah ngambil dari expertnya. Kayak misalkan nih, eh, rata-rata kalau di platform-platform yang sempat saya sebutkan tadi, dia itu udah beberapa kali revamp gitu, kayak ngikutin. Misal 2 tahun ini udah harus di revamp gitu, secara SMI-nya gitu kan. Dan itu dulu menyesuaikan, kayak dia ada balancing dari kita kan ada komunitinya kan di situ kayak SMI gitu, ada yang dari luar negeri startup kayak mungkin yang basic-nya di Singapura atau gimana secara data kurikulum, dan di sini industri itu data kurikulumnya gimana, itu di match gitu. Jadi itu yang sering direvamp dan diajarkan. Akhirnya rata-rata kebanyakan bootcamp sekarang kan yang jadi lirik kan ketika industri ini butuh kayak tech winter sekarang gitu kan. Nah, dan juga beberapa kampus sekarang juga udah banyak kolaborasi gitu, entah dengan Apple, dengan Google, dengan Microsoft gitu kan. Nah itu sebenarnya juga mereka juga membuka peluang itu, karena kan saya di company juga bagian yang ngurusin itu, kita kolaborasi partnership dengan Google gimana, dengan AWS gimana gitu. Itu sih. Menarik ini soalnya Mas Ali juga menekankan lebih ke arah kolaboratif ya. Iya, Mungkin lebih tepatnya. kekurangan dari teman-teman lulusan informatika itu nggak bisa kolaborasi mungkin. Soalnya kita pernah ke PENS, mereka mengatakan hal yang sama. Pengguna lulusan mereka juga mengatakan, oh harus udah nggak masalah, kita udah oke lah. Tapi soft skill berkomunikasi, terus bekerja sama dengan yang lain tuh mereka dikeluhkan. Iya, betul Kak Dio. Jadi apa ya, menurut saya mungkin 3 tahun 4 tahun itu lulusan SMK tuh udah jago-jago gitu coding kan. Tapi ketika nge-manajemen orang-orang tersebut ya, kita kan dari satu kenapa nggak langsung ambil ke situ gitu kan. Iya, betul. Jadi kan skill di situnya juga diperlukan gitu. Iya.
Itu dia. Soalnya kita juga punya masalah mahasiswa tuh lebih tertarik ikut MSIB daripada ngambil yang di kampus gitu. Ini agak masalah juga, ini problematik juga. Jadi kita ya gimana menyesuaikan, gimana biar bisa mirip MSIB juga gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ali. Mungkin dari saya cukup itu, nanti kita mungkin ada diskusi lanjut, ini banyak yang bisa diulik sebenarnya. Ya, oke, terima kasih Mas Ali, cukup cukup menarik ya, banyak sekali yang bisa didapatkan dari apa yang Mas Ali ceritakan. Oke, selanjutnya Mbak Syarhani, ya. Silakan Mbak Syarhani. Ya, suaranya masih ke mute. Ya, Assalamualaikum, selamat malam semua Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas kesempatannya untuk ikut di grup discussion ini. Kalau untuk sharing pengalaman, mungkin pengalaman saya belum banyak ya, karena saya alumni tahun 2022, jadi mungkin pengalaman kerja masih ya sekitar 2 tahun lah. Masih belum kayak kakak-kakak yang udah ke bidang sana, bidang sini. Kebetulan sekarang saya back-end developer, tiap hari berkutat sama PHP sama Laravel framework-nya untuk database. Dan kalau untuk mata kuliah yang paling kepake sih, terima kasih Pak Agil dulu yang ngajarin web programming. Aku ya, Iya, dulu di aku ya. ICP. Kok gitu? Itu jadi itu sekarang kepake sekali. Terus eh sebenarnya untuk teknikal semuanya di kampus diajarin. Jadi meskipun dulu praktikum web itu code igniter, tapi kemudian pakai Laravel, sebenarnya konsepnya masih yang MVP itu. Jadi penyesuaiannya nggak begitu sulit lah, semuanya bisa. Apalagi sekarang semuanya bisa searching, dan mungkin kalau bingung dikit bisa chat GPT juga. Jadinya untuk teknikal aman. Kemudian sebenarnya challenge-nya lebih ke kolaborasinya. Jadi mungkin kalau teknikal ngoding webnya aman, cuman kalau dari kayak Jira, ngatur version control di Git itu dulu kayaknya belum banyak dapet waktu kuliah. Jadi waktu pertama kerja ini juga sambil belajar. Jadi kemarin sebenarnya juga sempat mengacaukan Git project itu waktu awal, tapi nggak apa-apa, sama seniornya masih, oh iya nggak apa-apa. Cuman jadinya dipelajari, soalnya dulu kayaknya kita ada project buat web dan lain sebagainya, kemudian diserahkan ke dosen. Tapi kalau misalnya di korporat itu kan lebih ke kolaborasi dengan project manajernya, front end-nya, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa diselipkan ke, mungkin ketika mata kuliah web programming atau programmer yang lain, itu bisa ke versioning control sedikit sama kolaborasi Jira itu. Soalnya kalau korporat kan lebih ke birokrasinya kan panjang ya. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin satu fitur aja, itu kadang persetujuannya sampai mana dulu baru nanti ke bawah-bawah kayak gitu. Itu sih. Sama mungkin saya setuju sama Mas Ali tadi juga tentang komunikasi. Jadi karena saya kerjanya di vendor IT yang tiap hari juga tender ke perusahaan-perusahaan, jadi kadang programmernya itu dibawa, dan kita harus bisa menyederhanakan program ini ke bapak-bapak yang pengennya mudah. Jadi bukan pakai bahasa teknikal. Jadi menjelaskan ke user yang nggak tahu IT gitu. Jadi kadang challenge-nya di situ. Jadi kita bilang, oh ini udah ada layering protection, mereka nggak paham. Kalau kita ngomong kayak, oh ya pokoknya ini aman, nggak bisa login kalau nggak server ini, nah itu baru kadang mereka paham. Gitu. Jadi komunikasi juga sih, karena kita harus ke klien menjelaskan sosialisasi program kita seperti apa. Gitu. Kalau yang saya lihat dari industri korporat sekarang sih, sebenarnya defaultnya pasti ada developernya, ada project manager, sama QA, QA testing automation atau yang manual gitu sih. Mungkin saya nggak tahu kalau sekarang udah ada, tapi kayaknya dulu masih belum dapet untuk prakteknya yang kayak itu. Jadi mungkin eh itu bisa jadi pegangan kalau udah lelah kayaknya ngoding, terus bisa ke QA gitu. Jadi ilmunya ada jaga-jaga gitu sih Pak. Jadinya bisa masuk ke semuanya, apalagi kalau korporat pasti defaultnya itu
ada PM-nya, developer, dan ada QA-nya. Untuk spesifik bahasa pemrograman mungkin yang sekarang saya sering pakai sih sebenarnya ya PHP itu JavaScript pakai Node.js. Kemudian kalau di korporat lebih banyak itu .NET juga ada. Maksudnya dia lagi banyak dibutuhkan juga. Kayak sebenarnya kantor saya kemarin juga cari programmer .NET tuh kayak susah gitu. Dapat banyaknya soalnya ada menang tender di Pertamina dan Pertamina butuh banyak itu. Cuman karena saya juga belum pernah belajar jadinya nggak bisa ngajuin untuk pindah jalur jadi tetap di Laravel ini. Mungkin dari saya itu sih Pak, untuk lebih ke kayak kolaborasi, aplikasi kolaborasi kayak Jira dan lain-lain itu sih mungkin yang kalau sudah familiar jadinya ketika masuk korporat itu udah tahu gimana caranya request. Ya, oke. Benar sekali Mbak Syarani ya. Variannya cukup cukup banyak ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan mungkin. Mungkin saya mau tanya dikit Pak Oh iya, ke silakan Mbak Bu. Syarani. Karena Mbak Syarani kan kerjanya di bagian ini ya IT, basically development. Nah, saya penasaran sebetulnya pada saat proses development sendiri itu kira-kira proses model yang dipakai apa ya? Misalnya kayak bukan belajar, apakah yang digunakan itu misalnya sudah sampai ke ranahnya Scrum atau misalnya DevOps gitu, sudah atau belum ya? Sebenarnya nggak selengkap itu jadi ya masing-masing sendirian. Cuman kalau DevOps itu karena sebenarnya ada untuk bagian sendiri, cuman karena kantor saya kecil, jadi saya selain back end, kadang klien itu maunya dipasang di server lokal mereka, saya juga yang ke sana pasang servernya, itu juga sih. Oh gitu. Jadi kalau di kantor saya back end itu mungkin juga bertanggung jawab atas, mungkin karena datanya kita yang pegang ya. Kalau front end kan dia tampilan kita sediain API terus diintegrasi. Cuman kalau misalnya kayak DevOps yang pasang ke server, kemudian membedakan server yang ini staging, ini production gitu, kalau di kantor saya juga ke back end. Cuman ya itu biasanya lebih ke senior, saya kalau server production biasanya juniornya belum dikasih gitu. Tapi iya sampai ke situ. Oh, oke. Iya, oke, makasih itu aja sih. Oke, terima kasih Bu Intan. Terima kasih Mbak Syarani untuk ceritanya yang cukup menarik mungkin. Apa Udah, lagi? sudah. Enggak, untuk testing ya mungkin teman-teman yang udah lulus ini nggak sempat merasakan kita cuma kayak visualisasi data, kami juga mulai ada mata kuliah testing gitu kan ya. Jadi sekali lagi juga memperkuat alasan kami untuk mempertahankan mata kuliah itu karena ternyata juga diperlukan di industri ya. Mungkin sama back end mungkin ya kita udah banyak nih dapat penekanan di kolaboratif dan version control. Jadi mungkin kita perlu memasukkan nanti sama komunikasi ini mungkin yang tapi bukan yang zamannya Mbak Syarani ada komunikasi interpersonal ya kalau nggak salah. Dihapus loh. Iya ada Ada kan ya? ada cuman iya Kurang. kan itu lebih ke waktu itu mungkin iya ada gimana caranya kita menyampaikan, cuman kalau di industri lebih ke menjelaskan program dengan bahasa gampang gitu. Jadi pihak yang kita ajukan tender tuh bisa, oh ya udah ini bagus gitu. Oh ini apa istilahnya kok di startup sekarang pitching deck ya pitching deck presentasi dengan meyakinkan gitu ya mungkin. Iya, Pitching gitu. project. Itu mungkin lebih, kalau di kurikulum kita mungkin lebih mengarah kepada proses yang requirement engineering. Jadi rekayasa kebutuhan itu kan salah satu prosesnya adalah untuk berdiskusi dengan klien, membicarakan apa yang sebetulnya klien itu butuhkan gitu. Proses requirement engineering. Kita itu sistekin mungkin. RPPL. Yang sudah ada di sistekin soal. Ya Mata kita kuliah ada. RPPL kalau di informatika. Iya.
Ya kita ada 3 prodi soalnya sekarang, informatika, sistem dan teknologi informasi, sama yang terbaru AI dan robotika ya. Mungkin teman-teman alumni juga belum kita kasih tahu ini. Ada 3 sekarang, jadi pecah. Jadi ya kita lihat ini, makanya kebetulan momentum juga kami merevisi kurikulum gitu kan, karena udah ada adik-adik informatika. Oke, ada sistem dan teknologi informasi yang lebih ke arah eh, bisnis analitik dan cyber security gitu kan, sama Aero yang lebih ke AI dan robotikanya gitu. Jadi kita juga sekalian mau kemana sih sebenarnya informatika. Jadi oke, kita perkuat lagi dari feedback dari alumni juga. Oke, mungkin itu. Terima kasih Mbak Syarani. Oke, terima kasih Mbak Syahrini untuk masukannya. Selanjutnya Mbak Nabila. Oke, silakan Mbak Nabila. Selamat malam, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Dengar. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nabila Amanda Maharani. Angkatan tahun dari 2020, lulusannya tahun 2024. Saat ini saya bekerja sebagai di posisi Governance Risk Compliance atau biasanya disingkat sebagai GRC. Untuk kegiatan aktivitas operasional, saya biasanya membuat SOP, terus melakukan update atau pengkinian SOP, instruksi kerja, manajemen risiko, dan untuk saat ini sedang melakukan pengkinian SOP ke ISO 27001 dan 27701 tentang perlindungan data pribadi, serta persiapan audit. Untuk pengalaman saya selama kuliah, saya pernah magang di internal audit YPTA. Dari situ saya mendapat ilmu saya mengenai manajemen risiko. Saya juga berterima kasih sama Bu Intan yang telah mengajari saya tentang manajemen risiko. Mungkin kalau saya nggak belajar, nggak KP di IA, mungkin saya nggak bisa belajar manajemen risiko dengan baik. Dan hal baru di pekerjaan saya itu tentang audit dan juga cyber security. Karena saat kuliah, menurut saya masih mendapat sedikit ilmu saya tentang audit dan juga cyber security. Untuk mata kuliah yang relevan di bidang pekerjaan saya, karena kebetulan perusahaan tempat kerja saya di bidang cyber security yang cukup ketat, jadi saya baru-baru mengetahui seperti tentang pentingnya untuk melindungi data pribadi, lalu apa itu Wazu, apa itu CyberArk, apa itu Grafana, dan lain-lain. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Wah, menarik ini ya. Fokusnya berarti sudah ke satu bidang ya, audit ya. Iya. Ya. Iya, audit untuk angkatan 2020 sudah kita coba buat ya untuk mata kuliah audit ini. Iya. Tapi menurut saya itu Pak, mungkin bisa diperluas lagi ya Pak, karena waktu saya terjun langsung itu seperti banyak yang harus dipelajari atau enggak masih banyak yang masih merasa asing gitu. Cakupan kedalaman ini ya, kedalaman materinya ya. Iya betul. Padahal udah 3 SKS itu. Ya oke. Terima kasih untuk masukannya Mbak Nabila, cukup menarik ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, mungkin dari pembimbing langsung nih Bu Intan, apa ada yang mau disampaikan atau seperti apa? Kalau saya karena Nabila sering cerita sama saya ya, jadi saya udah tahu. Oke. Wah, mungkin supaya Bapak Ibu dosen tahu aja ya. Oke. Jadi mungkin bisa diceritain apa namanya pada saat proses kamu di
kan Nabila kan di GRC-nya ya, Governance Risk Control. Artinya kan di situ ada tata kelola, ada resiko, dan ada kontrol teknologi informasi yang fokusnya ke keamanan teknologi informasinya. Nah, pada saat proses untuk melakukan itu semua, itu apa sih yang kurang di apa namanya yang kamu nggak pernah tahu sebelumnya, terus tiba-tiba kamu harus belajar lagi gitu. Misalnya di apa namanya di kelas tuh waktu di kampus tuh nggak diajarin, kemudian sekarang harus belajar lagi, padahal seharusnya waktu di kampus diajarin tuh, misalnya. Hmm, kalau menurut saya itu cyber security sih Bu, sama juga ya tentang tata kelola itu seperti apa itu saya kan belum belum pernah tahu. Jadi yang hanya saya tahu waktu kuliah itu manajemen risiko sama audit yang hanya dasarnya itu. Gitu. Oke, Oke, terima kasih Mbak Nabila. Ya, Sama-sama Pak. masukannya cukup cukup menarik ya di salah satu mata kuliah yang bisa difokuskan. Oke, ini kebetulan terakhir dari teman-teman. Ya, Mas Ali nih ada mau tanya? Oh iya, oke, terima kasih Pak Edil. Oh iya, tadi siapa ya Mbak? Nabila. Namanya lupa Mbak. Oh, pokoknya itulah. Nah ini kan kebetulan di bidang tadi cyber security ya. Saya ingin apa mungkin sharing perspektif penggunaan di apa industrinya itu apakah cyber security-nya itu pertama toolsnya yang bisa dipakai itu apa, terus eh, kayak analisnya itu apakah sampai ke networknya atau fokus di kayak cyber threat-nya atau sampai kayak ada cloud security uniformnya gitu-gitu itu, atau kayak sempat ke SAM solution gitu, itu apakah atau gimana ya diterapkan di apa ya company-nya Mbak Nabila, soalnya itu nanti juga jadi masukan saya untuk learn path yang selanjutnya juga itu sih. Eh, Kalau di perusahaan saya, perusahaan tempat kerja saya, itu memang ada Koneksi internet saya atau gimana? suara saya masuk. Masuk, suaranya masuk. Itu memang sudah ada keamanannya sendiri. Jadi seperti misalnya kalau CyberArk gitu ya Pak. Jadi nggak semua orang tuh bisa masuk misalnya ke firewall untuk mengakses sesuatu. Itu harus melakukan persetujuan sama atasan dan harus ada kejelasan dipergunakan untuk apa. Dan juga itu memang suruhan dari regulasi Kominfo juga. Gitu, Pak. Oh gitu. Kalau misalkan tool yang sering dipakai untuk analis cyber security-nya biasanya pakai apa? Apa ya waktu itu? Saya agak-agak kurang ingat. Soalnya saya bukan bagian itu. Nanti coba saya tanyakan. Oke, thank you kalau gitu Mbak Nabila. Iya, nanti bisa bertukar nomor ya kalau misalnya mau berdiskusi lebih lanjut. Tukar nomor. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Oke, terima kasih juga Mas Ali. Ini kebetulan terakhir Mas Rizal ya. Terakhir Mas Rizal. Ada Mas Rizal di sini? Rizal keluar Pak, soalnya sinyalnya nggak bagus. Cumanya Rizal menyampaikan lewat chat ke saya untuk disampaikan lewat Zoom. Jadi ini pesan dari Rizal. Wah, Jadi Rizal ini dia angkatan berapa ya? Angkatan 19. Angkatan 19. Terus lulus tahun 2023 ya, kalau nggak salah. iya, 2023. tahun 23. Kemudian dia itu sudah jadi web developer sejak 2002. Jadi sebelum lulus dia sudah jadi web dev, freelance. Terus dia udah ngerjain project dengan level yang berbeda-beda, mulai dari menengah sampai dengan complicated. Nah, ini saya bacain ya chatnya dia ya.
Menurut saya, ketika memasuki dunia kerja, kita dituntut untuk bisa dalam beberapa hal yang di kampus itu masih belum dilatih dengan maksimal ketika merujuk dengan kurikulum saya waktu itu. Seperti problem solving secepat dan setepat mungkin, kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan permintaan klien, bisa berupa bahasa pemrogramannya, framework yang dipakai, security-nya, penyimpanan data, server, lalu kemampuan untuk memahami bidang keilmuan lain dengan cepat dan tepat, serta time management yang harus ditata dengan baik. Saya belajar banyak ketika mengerjakan salah satu proyek, di mana proyek itu saya melakukan migrasi dari VB.NET menjadi bahasa pemrograman yang umum dipakai sekarang, yaitu Laravel. Di mana pada saat perkuliahan, VB.NET masih belum diajarkan jika berkaca pada kurikulum saya pada saat itu. Jadi, saya dipaksa untuk harus beradaptasi dengan cepat dan tepat sesuai dengan permintaan. Proyek ini saya kerjakan seorang diri dan alhamdulillah sudah selesai dan sudah memasuki tahap testing oleh user. Belajar, bentar, mana tadi? Ke scroll. Bentar. Belajar beradaptasi dengan cepat ini selalu saya temui ketika mengerjakan beberapa proyek yang saya kerjakan. Selain itu, berpikir kritis dan juga problem solving dengan cepat juga perlu diingat. Saat ini saya mengerjakan proyek elektronik rekam medik, di mana sistem ini ada sistem ERP pertama yang saya kerjakan. Dan sejauh ini, beberapa kesulitan yang saya temui antara lain manajemen data atau perancangan ERD yang harus dibuat dengan detail dan akurat karena ruang lingkup sistem yang cukup besar. Selain itu, belajar integrasi beberapa sistem dengan koneksi API dengan sistem pemerintah, baik itu menerima maupun mengirim, dan juga menggunakan framework baru sehingga dituntut untuk harus bisa dalam waktu singkat. Selain ini, juga sedang mengerjakan proyek lain dan lagi-lagi time management dan proses adaptasi yang juga wajib diperhatikan. Proyek ini saya mengerjakan sistem manajemen risiko dan kesulitan utamanya dituntut untuk mampu memahami alur dari proses manajemen risiko itu sendiri. Intinya adalah bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Rizal yang tidak dipelajari pada saat di kampus itu adalah untuk memahami proses bisnis serta adaptasi dengan teknologi-teknologi baru serta complicated-nya ilmu-ilmu yang dulu. Jadi pada saat kuliah itu simple, tapi pada saat di industri itu ternyata complicated-nya di atas rata-rata. Kayak gitu. Itu aja. Terima kasih. Nanti kalau misalnya mau tanya, bisa tanya langsung ke anaknya ya. Saya panggil ke kampus kalau perlu. Iya, terima kasih Bu Intan sudah mewakili dari salah satu alumni yang untuk memberikan masukan ya. Tadi ceritanya cukup panjang ya. Nanti bisa menjadi masukan buat kami. Itu karena Bu Intan yang cerita. Itu bukan saya yang cerita, itu dia yang ngechat. Terus saya baca. Iya, ada bicaranya biar kayak panjang gitu. Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah di penghujung kegiatan ya. Mungkin ada kata-kata ya dari teman-teman mungkin yang ingin disampaikan, mungkin Bu Fajar. Bu Fajar, kehormatan betul. Bu. Setelah itu saya sedang menyampaikan sesuatu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Aidil. Iya benar. Maaf di sini teman-teman tuh banyak yang namanya sama, saya sering bingung. Saya mewakili tim kurikulum mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman alumni ya, jadi yang sudah mengalami semua kejadian di dunia kerja yang kemungkinan selama perkuliahan belum dibayangkan gitu ya, sehingga memang salah satu tujuan kami mengadakan FGD ini adalah untuk berusaha sinkronkan di mana nanti lulusan kita ke depan itu diharapkan sudah siap menghadapi dunia kerja
sehingga akan mendapatkan apa ya, value atau level yang lebih baik atau yang lebih tinggi dan paling tidak sama dengan pengalaman adik-adik atau teman-teman alumni yang sudah sangat luar biasa ini. Ya. Dan kami berharap nanti ada teman-teman alumni tidak bosan-bosannya jadi membantu kami di Prodi ya, karena dukungan dari adik-adik ini sangat dibutuhkan ya, pertama agar prodi informatika ini bisa terus berjalan lebih baik dan menghasilkan lulusan-lulusan yang luar biasa seperti adik semua. Itu sih tambahan dari saya. Sukses selalu ya, di mana kalian berada dan semoga semakin membawa bertahan bagi semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. terima kasih teman-teman. Mungkin sekian untuk aktivitas kita hari ini. Seperti disampaikan Bu Fajar, mungkin ke depannya kami juga mohon bantuannya lagi atau masukannya lagi dari pengalaman-pengalaman yang teman-teman dapatkan. Gantian ya. Gantian. Kalau dulu mereka yang belajar dari kita yang belajar dari mereka sekarang.